Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program bimbingan belajar untuk SMA. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang ada di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nah, sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris bersama Kak Lasma Dwina MPD. Nah, sahabat edukasi, kali ini model pembelajaran kita adalah model pembelajaran AIR, yaitu auditory, intellectually, dan repetition, di mana kalian nanti diharapkan atau diutamakan dalam pembelajaran ini yaitu berbicara, mendengarkan, menalar dengan tujuan yaitu memperdalam dan memperluas pemahaman kalian dalam materi yang akan disampaikan nanti. Nah, ayo sahabat edukasi, kita dengarkan bersama-sama pembelajaran bahasa Inggris ini dengan judul Recommending to do or not to do something bersama Kak Lasma. Salam jumpa sahabat edukasi. Senang sekali berjumpa di kesempatan pada saat ini. Semoga apa yang akan kami bahas menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan pada saat pembelajaran. KD yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai recommending to do or not to do something, di mana KD ini biasanya dilakukan atau diajarkan pada awal kita belajar ya. Dan yang pertama itu KD-nya adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara untuk psikomotornya, kita akan menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan dan meresponnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dengan sesuai konteks. Secara singkat kita bisa melihat bahwa kita atau yang belajar bahasa Inggris KD ini diharapkan mampu mempelajari dan membuat teks secara lisan maupun tulisan. Nah, mari kita memperhatikan bagaimana cara kita membuat teks lalu mempraktekkan secara lisan atau dalam bentuk speaking nantinya, dan juga dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk writing. Kedua skill ini adalah memiliki kemampuan yang berbeda atau aspek-aspek yang berbeda untuk kita lakukan. Baik, nah Kak, seperti apa sih konsep spelling itu Kak? Speaking, spelling, ya Allah. Udah ditulis. Kadang bacanya cuma selep gitu aja. Oke, baik ya Kak, kita mulai ya. Nah, seperti apa sih Kak konsep lagi? Grogian announcernya. Oke, Kakak. Ya, baik. Seperti apa Kak untuk konsep speakingnya itu? Oke, speaking itu kan menyangkut dua orang biasanya. Ada juga yang satu orang yang disebut dengan monolog atau presentasi misalnya ya. Namun pada konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah konsep speaking skills, di mana kita melakukan dialog antara dua orang dan kita melakukan interaksi sehingga akan ada tindakan atau ucapan menyarankan, lalu ada yang merespon dengan cara menerima atau menolak saran yang diberikan. Seperti itu. Oke. Kita langsung ya Kak ya, mengenai bagaimana sih agar kita bisa
menerapkan pola atau kalimat yang tingkatan pola kalimat berbahasa yang dipakai oleh pengguna bahasa itu sendiri, Kak? Oke. Dalam berbahasa, terutama dalam bahasa Inggris, tentu kita menyadari bahwa ada berbagai level yang kita miliki. Mungkin ada orang yang termasuk kategori pemula, ada yang termasuk kategori menengah, dan ada yang termasuk kategori mahir atau advance. Nah, sebagai orang yang baru memulai atau belajar bahasa, ada baiknya kita menghafal beberapa language expressions yang bisa kita pakai dalam giving advice and recommendation. Misalnya kita menggunakan kata I think, you need to, atau how about, atau it's a good idea to, atau my suggestion is to, atau why don't you try to, atau you could try, or you probably should, bla bla bla. Jadi sebagai pemula kita misalnya ditanya what do you think about my homework? How about asking your friend to help you? Nah, itu kan cara kita menggunakan bahasa dalam tingkat yang sangat-sangat sederhana. Nah, kuncinya adalah menghafalkan berbagai ekspresi yang sudah tadi kita paparkan, yang kita sudah lihat, sehingga nanti manakala kita bertemu dengan seseorang yang menanyakan recommendation atau giving advice, meminta nasihat dari kita, kita bisa memilih salah satu ekspresi tersebut lalu menggunakannya dan menyesuaikan dengan konteks yang dimiliki. Berarti ketika tingkat dasar itulah tadi yang harus dihafal. Sebaiknya dihafal. Sebaiknya ya. dihafal. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau kita hanya cuma ingat satu, misalnya oh how about, ya, nanti ketemu orang lain lagi ketemu ya how about, ketemu lagi oh how about, ya tidak itu apa-apa, nggak jadi masalah. tidak jadi masalah. Yang penting ada satu atau dua kata yang harus dihafalkan ya, Kak ya. Iya, ada phrase ya, ada ungkapan yang bisa kita gunakan dalam memberikan saran atau memberikan nasihat seperti itu. Ya, lanjut, Kak. Nah, bagi tingkat menengah mungkin mereka akan membuat suatu kalimat yang lebih panjang lagi dan memberikan alasan yang lebih banyak lagi. Nah, biasanya mereka akan memulai dengan kata-kata misalnya one idea is, misalnya di sini dengan kata-kata one idea is memerlukan penjelasan yang lebih panjang lagi sehingga orang tersebut mengerti apa yang ingin kita sarankan dan mengapa, hasilnya apa. Misalnya seseorang bertanya kepada kita ya, I really want to get a scholarship. Saya ingin mendapatkan beasiswa. What should I do? Nah, ini kan orang meminta nasihat ya atau rekomendasi. Nah, dengan memulai kata kita dengan memakai kata one idea is, nah itu kita harus menjabarkan suatu penjelasan yang panjang mengenai bagaimana lalu nanti hasilnya seperti apa in how to get the scholarship. Misalnya kita bilang one idea is to get scholarship, you have to explore the internet, find out as many as possible the information that you can get from the universities. After that you apply for that, and within several months maybe you will get the answer. Nah, kata-kata yang saya ucapkan tadi adalah kata-kata yang cukup panjang. Kenapa? Karena initialnya atau starternya hanya one idea is to, tetapi memerlukan penjelasan ya, penjelasan dan
hal yang masuk logika sehingga orang yang bertanya tersebut mengerti apa yang kita bicarakan begitu. Dan ada solusinya ya Kak? Ya, dan harus ada ya. So the most important thing ya, paling penting adalah pada saat kita sebagai menengah itu biasanya kita hanya generate idea dari satu hal, tetapi kebanyakan pola atau pikiran yang kita utarakan itu adalah dari pikiran kita sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian kan ada yang ke atas ya, yang advance ya. Yang advance tentu lebih panjang lagi, dan bahkan mereka memberikan referensi, misalnya ya. Tadi kan pertanyaannya, how do I get the scholarship? Berarti bagaimana cara saya mendapatkan beasiswa? Nah, mungkin misalnya seseorang akan mengatakan, a wise man once said. Berarti kan dia mereferensi kepada suatu kata-kata siapa, lalu menjelaskan, baru nanti dia akan memberikan pemikirannya sendiri. Misalnya, a wise man once said, there are many ways to go to Rome. So I think in order to get a scholarship, there are many ways you are able to get information in order to apply for a scholarship. One thing that you can try is by checking at the internet, so you can see there are so many useful informations, and try to find out the most useful one for you. Berarti kalimatnya sudah semakin panjang dan semakin mendetail, ya Kak ya. Dan ada referensinya. Jadi dia lebih memberikan pendapat, tapi juga pada saat yang sama melink dengan mereferensikan dengan suatu keadaan atau seseorang yang dia ketahui, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau Kak kita kasih contoh dulu supaya lebih paham ya, sahabat edukasi. Kak Lasma akan memberikan contohnya supaya kalian lebih paham lagi. Contoh dalam kalimat? Ya, contoh dalam kalimat. Oke. Mana tadi ya? Sebagai contoh ya, karena ini dibacakan saja ya, karena kita tidak punya alat untuk berikan contohnya. Oke. Misalnya ini percakapan antara dua orang ya. My neighbors and I are going to place. Pertama ya, misalnya, Randy, I saw several odd tires in front of your house. What are you going to do with them? My neighbors and I are going to place them along the ditch sides. Why do you place the tires there for? To grow vegetables. That's a great idea. I think you can also use oil packs or mineral bottles to grow vegetables. I don't think so. We prefer making them into handicrafts. Nah, dalam percakapan di sini kita melihat ada sesuatu yang mereka percakapkan, yaitu topiknya mengenai the old tires. Di sini Kinar memberikan saran ya, yaitu that's a great idea. I think you can also use oil packs or mineral bottles to grow vegetables. Nah, Kinar menyarankan sesuatu dan Randy menjawab dengan mengatakan I don't think so. Maka di sini jawabannya adalah tidak setuju ya, atau tidak menerima saran tersebut. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana mereka memulai percakapannya ya. Jadi Kinar memberikan topik yaitu mengenai several old tires in front of Randy's house. Lalu kemudian Kinar menyarankan untuk menggunakan oil packs or mineral bottles to grow vegetables. Selain the old tires, but Randy does not agree. Jadi dalam membuat percakapan kita bisa melihat bahwa selalu akan ada orang yang memberikan topik awalan, lalu akan ada jawaban ya. Pertama saran dulu ya, karena ini recommending, lalu
kita mereply atau menjawab dengan cara menyetujui atau tidak menyetujui, seperti itu. Oke. Itu contoh untuk tingkat apa, Kak? Mari kita lihat ya. I think you can also use ya, kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini masih dalam bentuk elementary ya. I think Walaupun itu sudah mulai banyak ya Iya. diungkapkan kata-katanya, tapi belum mengarah ke detail ya. Ya, betul. Jadi baru dia mengatakan I think you can also use to bla 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 ya. Jadi misalnya kita bilang I think you can also use a book to write your letters misalnya. Jadi hanya itu saja, belum memberikan alasan yang lebih jauh. Seperti itu. Ada contoh lain untuk yang ke agak middle? Untuk yang agak middle misalnya seperti ini. Mari kita dengarkan ya percakapan yang kedua. What happened with you, Tiara? I've got a toothache. It really hurts me a lot. You should check it to the near dentist in order to get well soon. I strongly suggest you to visit Dr. Tuti because she can help you soon. I have ever visited her and she helps me a lot at that time. Oops, I'm sorry, I don't agree with you. I'm afraid that the dentist will pull out my teeth using sharp things. Oh, it's not the thing that I am thinking about when I go to the dentist. The most important thing that is you can go to the dentist and the dentist can help you to get better soon. Well, that's a good idea. Let me think about it. Agak lebih panjang lagi dari yang pertama ya, Kak ya. Iya. Jadi di sini orang yang kedua, orang yang menanyakan itu memberikan advice atau saran untuk pergi ke dokter Tuti karena dia pernah dan dia merasa nyaman ya, atau dia mendapatkan yang baik pengobatan ya. Tetapi orang yang kedua tersebut menjawab dengan cara tetap menolak karena dia takut dengan dokter gigi. Nah, tetapi dari sini kita bisa melihat kalau di percakapan yang pertama tadi hanya memberikan rekomendasi dengan I think you can use to. Nah, yang di kedua ini dia memberikan rekomendasi dan juga memberikan alasan kenapa dia menyarankan ke sana karena dia pernah mendapatkan pengalaman yang baik. Seperti itu. Lalu yang untuk yang ketiga, yang advance? Yang advance mungkin tidak ada. Oke. Hapus. Selanjutnya penanya hapus. Nah, lalu Kak, setelah kita tadi mendapatkan contoh dari pengungkapan mulai dari yang dasar, menengah, tadi kita sudah mulai mendapatkan banyak masukan. Nah, bagaimana sih Kak, dalam situasi apa ketika kita itu menggunakan language expression. Lalu kita kapan untuk menggunakan Lalu kita kapan dalam situasi apa kita menggunakan language expression? Iya. Jadi cara kita menggunakan language expression itu tentu saja dengan menyesuaikan pada situasi yang kita miliki. Karena yang namanya recommendation and advice itu akan selalu ada di mana orang datang atau ketika kita berbincang-bincang, and then seseorang bertanya kepada kita. Nah, salah satu hal yang harus kita ingat adalah bagaimana kita bisa
menggunakan language expression ini dalam Situasi. beberapa hal ya. Misalnya Hmm. kita menggunakan modal verb. Seperti yang kita tahu, there are two modals that we can use for giving advice. Misalnya kita menggunakan kata should atau ought to. Nah, misalnya, look at these examples. You should do more traveling. You shouldn't drink much beer. Atau kita memakai ought to. You ought to do more traveling. You ought not to drink so much beer. Jadi dengan menggunakan should atau ought to, kita bisa memberikan advice. Jadi hanya dengan menggunakan pola modal verb, kita sudah bisa mempraktekkan bentuk advice or recommendation. Kemudian yang kedua, apabila seseorang bertanya, itu kita bisa membuat pola question, pertanyaan. Misalnya kita karena kalau kita misalnya misalnya kita langsung ngasih nasihat, mungkin agak kurang sopan ya. Jadi kita menggunakan question. Misalnya kita mengatakan, why don't you do some more studying, or why don't you do some more homework, or how about going shopping. Seperti itu. Dengan mengatakan seperti ini, biasanya kita akan merasa nyaman, karena mungkin orang yang kita tanya itu adalah orang yang mungkin lebih tua atau posisinya di atas kita. So dalam hal ini kita hanya membuat seperti pertanyaan. Itu yang kedua. Oke. Itu bisa berkaitan dengan recommending to do or not to do something? Iya. Jadi kalau kita sebetulnya ini recommending, tetapi lebih halus karena kita membuatnya dalam bentuk pertanyaan ya. Sehingga ketika misalnya seseorang bilang, I'm very bored, I cannot go anywhere in this COVID-19 situation. Nah, karena orang yang berbicara itu misalnya ibu kita gitu ya, our mother, then we can say, kita bisa bilang, why don't we try to do some cooking, some baking? I think you have some ideas about baking cookies. Seperti itu. Jadi kita tidak langsung directly say cooking. Why don't you just cook cooking? Seperti itu. Jadi memperhalus ya, Iya. memperhalus perintah atau mengajak di sini ya. Mengajak. Iya. Oke. Lalu cara yang ketiga kita pakai itu dengan menggunakan imagination. So we put ourselves in the person's position. Jadi misalnya kita menggunakan kata if. Jadi biasanya kita menggunakan tipe yang kedua. Misalnya, if I were you, I would. Nah, kalau saya jadi kamu, saya mau. Nah, kita memberikan ide. Misalnya, I got bad score in my math. It's really this is really embarrassing. I am very embarrassed about this situation. Nah, terus mungkin kita bisa merespon kata-kata itu dengan cara, if I were you, I would ask your younger sister, because your younger sister is smart in math, misalnya seperti itu. Jadi kita memberikan pengandaian. So we put ourselves in that person's position. Jadi dalam hal ini kita hanya memberikan alternatif ya. Kalau saya sih saya bakal begini gitu kira-kira. Oke. Masih ada lagi ya, dua lagi. Masih ada dua lagi. Oke. Lalu kita juga bisa langsung mengutarakan suggestion kita. Misalnya sebetulnya I would suggest itu kata-kata yang kita gunakan kalau kita merasa bahwa orang ini tepat kalau kita langsung memberikan suggestion atau recommendation. I would suggest doing more exercise because it will make you
healthier. Nah, berarti dengan menggunakan doing after suggest atau I recommend or I suggest, biasanya orang akan oh iya ya, kayaknya atau seperti ini lebih baik daripada saya tidak ngapa-ngapain, misalnya seperti Berarti itu. ada semacam motivasi. Iya. Iya. Jadi ada direct ya, iya. direct activity that they have to do, Mm-hmm. gitu. Jadi langsung. Lalu yang terakhir adalah if we know that this is the most important thing to do for the listener, someone who is asking you for the advice, nah kita langsung ngomong you had better. Nah, jadi dengan seperti itu kita advice in a stronger way, lebih kuat lagi ya. Jadi mengepusnya itu iya, lebih mengepusnya. Jadi besar ya. jadi step yang kelima ini kita gunakan kalau kita merasa bahwa ini harus should be strongly advised, ya. The listener should be strongly advised to do something like this, gitu. Oke, Kakak. Apa yang menjadi dari pembicaraan kita ini yang benang merahnya, Kak, dari pembelajaran kita hari ini? Oke. Jadi dalam KD yang kita pelajari ini, kita akan mengarah ke hasil berupa mampu membuat dialog, percakapan, atau mampu menuliskan rekomendasi dalam bentuk writing. Nah, yang step-step yang kita pelajari tadi menuju ke speaking skill, ya. Kenapa? Karena kita berusaha membuat bagaimana bisa membuat bertanya, membuat pertanyaan, making question atau asking for recommendation or advice. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kita merespon. Nah, merespon itu ada dua, yaitu dengan cara memberikan respon, menyetujui respon atau tidak menyetujui atau menolak respon yang diberikan. Oke. Berarti pembelajaran kita tentang recommending to do or not to do something sudah selesai ya, Kak, ya? Iya. Oke. Ada yang mau dikasih semacam homework atau hanya kita kesimpulan saja, itu kesimpulannya? Kesimpulannya itu kalau untuk homeworknya mungkin saya menyarankan untuk para pemula, mulailah dengan membuat satu question, ya, question mengenai meminta saran atau asking for recommendation or asking for advice. Lalu di bawahnya ada responnya. Nah, responnya itu bisa dalam bentuk menerima atau tidak menerima. Ya, jadi itu. Oke, itu aja, Kak, ya? Iya. Oke, sahabat edukasi, kita tadi sudah sama-sama belajar bersama Kak Lasma tentang materi kita, yaitu recommending to do or not to do something. Mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan, kita pelajari bersama, bermanfaat dan dicoba. Karena bahasa Inggris itu perlu dilatih, bukan hanya menulisnya, tapi juga diucapkan, dipraktekkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mempelajarinya dengan baik dan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan program ini diproduksi oleh TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Terima kasih dan sampai jumpa.